Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bahas tentang self-development atau pengembangan diri. Self-development adalah pengembangan potensi dan kemampuan diri. Tujuan utamanya adalah untuk membuat kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Bagaimana bisa ya? Simpelnya seperti ini. Karena kita selalu dalam upaya pengembangan potensi dan kemampuan diri. Ada 6 cara self-development yang dapat kita lakukan. Pertama, coba kenali diri kita. Untuk bisa berubah menjadi lebih baik, kita harus mengetahui tentang diri kita. Jangan sampai kita tidak tahu bagaimana diri kita bekerja. Banyak hal yang perlu kita ketahui tentang diri kita, mulai dari kekuatan, kelemahan, yang membuat kita sedih, yang membuat kita senang, sampai apa yang membuat kita menjadi bahagia. Kalau ribet, kamu bisa ringkas beberapa saja. Misalnya, coba dulu petakan kekuatan dan kelemahan kamu. Dengan mengetahui hal itu, kamu tahu apa yang perlu diperbaiki dan apa yang perlu dioptimalkan. Contoh kekuatan diri, misalnya seperti detail dalam bekerja dan cepat belajar hal baru. Sedangkan contoh kelemahan seperti manajemen waktu yang buruk atau memiliki sifat introvert. Dengan mengetahui kelebihan dan kelemahan tadi, itu sangat bermanfaat bagi diri kita. Karena kita bisa menentukan jenis pekerjaan, daerah tempat tinggal, serta karakter teman yang kita cari. Kedua, tetapkan tujuan hidup. Tanyakan ke diri, kamu ingin menjadi apa? Biasanya manusia hanya ingin bahagia, setelah itu baru muncul keinginan ini dan keinginan itu. Seperti terkenal dan punya ini, punya itu. Simple ya, tapi kalau kita tidak berhasil memetakan tujuan hidup, kita bisa kehilangan arah dan menjadi tidak bersemangat. Mungkin kamu pernah merasa hampa atau tidak ada tujuan. Hari-hari kamu rasakan kosong dan membosankan. Kalau benar, ini gejala tidak jelasnya tujuan hidup. Beda hal dengan orang yang sudah jelas memiliki tujuan hidup, setiap harinya seperti anugerah karena siap ingin mencapai tujuan hidupnya dan merasa tujuan hidupnya semakin dekat. Ketiga, hal yang dapat kamu lakukan untuk self-development adalah terus belajar. Hidup ini belajar, dan belajar nggak mesti di sekolah. Kamu bisa belajar dari pertemanan, kamu juga bisa belajar dari seorang anak kecil. Bahkan, ini yang tidak terfikirkan, kita juga bisa belajar dari sebuah permusuhan. Pastikan kamu mendapat suatu pelajaran berharga setiap harinya. Gunakan ilmu tersebut untuk memudahkan hidup kamu. Paling bagus jika kamu punya target belajar dalam hidup. Buat peta jalan, mau bisa apa, mau menjadi apa. Pastikan kompetensi yang kamu punya itu punya nilai jual. Pastikan kompetensi yang kamu pelajari itu punya nilai jual, agar nantinya dapat meningkatkan nilai jual kamu. Juga jangan lupa, belajarnya sesuai dengan passion kamu, agar menyenangkan dan tidak membosankan. Sekali lagi, belajar tidak harus di sekolah ya. Keempat, hal yang bisa kita lakukan adalah membaca buku. Membaca buku akan membuka wawasan. Walaupun sekarang sudah banyak video yang menarik, buku belum bisa tergantikan. Buku memiliki struktur yang bagus untuk membentuk sebuah pemahaman dan wawasan. Membaca buku seperti berinvestasi. Kamu harus investasi waktu dan uang kan? Pastikan buku yang kamu beli benar-benar bermanfaat. Pilih buku bestseller, pilih buku sesuai kebutuhan kamu. Sehari cukup 1-2 halaman itu sudah sangat baik. Yang penting nantinya kamu memahami isi bukunya. Buku itu juga harus mampu menginspirasi diri kamu. Jika tidak, jangan diselesaikan, segera tinggalkan. Kelima, belajar dari ahlinya. Ini salah satu jalan tercepat untuk pengembangan diri, yaitu belajar dari ahli atau yang berpengalaman. Kok bisa ya? Belajar dari ahli artinya kamu tinggal mengambil best practice-nya saja. Tidak perlu melakukan tahapan uji coba dan tidak perlu mengalami kegagalan. Ini yang mahal. Contoh simpelnya seperti membuat masakan. Daripada uji coba resep baru, langsung saja tanya ke ahlinya, hemat waktu, uang, dan pastinya berhasil. Terkait pengembangan diri, kalau ada yang mau memberikan mentoring secara gratis, itu kamu sangat beruntung. Karena metode ini biasanya sangat mahal.
Kalau kamu punya teman yang sudah berpengalaman, jangan malu bertanya ke dia. Kalau kamu punya orang tua seorang ahli atau orang yang berpengalaman, kamu bisa langsung belajar dari mereka. Ngapain bayar mahal untuk belajar bahasa Inggris jika orang tua kamu ahlinya? Itu contohnya. Keenam, cari pekerjaan sampingan. Tanpa sadar, keahlian kita meningkat jika kita bekerja. Cari pekerjaan sampingan yang meningkatkan kapasitas kamu. Misalnya, terlibat dalam sebuah proyek sosial. Kamu pastinya mendapat ilmu baru terkait perilaku masyarakat dan manajemen proyek. Atau kamu coba jualan dari internet, ini juga bagus. Kamu tanpa sadar akan mulai mengetahui tentang digital marketing. Jika kamu masih muda dan banyak waktu luang, jangan lupa ambil kesempatan sebanyak-banyaknya. Ambil pekerjaan sampingan yang nantinya akan meningkatkan kemampuan kamu dan nilai jual kamu. Demikian 6 strategi dalam pengembangan diri. Pastinya di luar sana banyak strategi lainnya yang dapat kamu lakukan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya.